Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Juanda dari jurusan PGMI kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu yang saling terkait satu sama lain. Menurut Saridudin 2020, kurikulum adalah alat atau media untuk mendidik peserta didik. Menurut beberapa referensi yang ada, komponen kurikulum dapat dibedakan menjadi 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen materi. Yang ketiga, komponen strategi. Yang keempat, komponen evaluasi. Dalam pendidikan, penetapan komponen tujuan, materi, strategi, dan evaluasi secara menyeluruh dan integrasi merupakan suatu proses pendidikan yang sangat penting. Karena pendidikan sebagai upaya dasar dan terencana untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Memang hanya terbatas pada pengembangan intelektual saja. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, sehingga proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kurikulum mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan bahwa kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional khususnya dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun hierarki tujuan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan pendidikan umum jangka panjang dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur. 2. Tujuan inteleksional. Tujuan institusional mengacu pada tujuan institusi atau sekolah. Ini merupakan sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga itu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi atau oleh setiap bidang studi mata pelajaran. Tujuan ini setiap mata pelajaran harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap satu pendidikan. Yang keempat yaitu ada tujuan pembelajaran instruksional atau tujuan khusus. Tujuan ini lebih diutamakan karena lebih jelas dan mudah pencapaiannya. Tujuan ini dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan menekankan pada perilaku siswa. Yang kedua ada komponen materi atau isi.
Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip. Ada 3 prinsip-prinsip isi kurikulum. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengacu pada pencapaian tujuan setiap satu pelajaran. Yang ketiga, materi atau aktivitas yang dilakukan seluruhnya untuk mencapai yang dikehendaki. Materi atau aktivitas yang dilakukan seluruhnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, logika. Yang kedua, etika. Yang ketiga, estetika. Logika yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika. Etika pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Estetika yaitu pengetahuan tentang indah, jelek, yang ada nilai seninya. Lanjut, yang ketiga yaitu komponen strategi. Komponen strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan komponen ini yaitu pendekatan, strategi, model, dan metode dalam pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran yaitu menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang tertentu atau aplikasi suatu cara pandang dan dalam memahami makna pembelajaran seperti pendekatan filsafati, pendekatan psikologi, dan pendekatan sistem. Terus ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum rencana interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan dalam membentuk materi-materi pembelajaran termasuk buku-buku, film-film, kaset, dan program media komputer yang bisa dikembangkan antara lain yaitu dalam kurikulum. Menurut Sariduddin, yang dapat digunakan dalam perkembangan kurikulum yang dapat dikembangkan yaitu pembelajaran kontekstual, pembelajaran komparatif, pembelajaran inquiry, pembelajaran model pakem, pemodelan pakem, dan pembelajaran afektif. Yang keempat yaitu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Menurut Sariduddin, evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Dan menurut Hamalik menambahkan bahwa evaluasi adalah suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan atau judgement untuk menemukan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi dalam kurikulum. Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi harus mencakup 1. Menilai pencapaian kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Bagaimana yang digunakan dalam kurikulum itu efektif atau tidak, sehingga bisa mempermudah tercapaian tujuan. Yang ketiga, melihat pengaruh kurikulum itu pada dan sikap peserta didik. Apakah ada kemajuan atau mereka tidak ada kemajuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan komponen-komponen kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.